Anda masih bersama kami di Prime News di Sabtu malam kali ini, artinya saatnya Soundbite of the Week yang akan kami sajikan kepada Anda. Siapakah kemudian para newsmaker yang kemudian membuat statement-statement kontroversial juga menarik perhatian publik? Paling tidak kita lihat ada 3 foto di sini, tapi apakah kemudian statement itu juga berasal dari ketiga tokoh ini? Mari yang pertama kita lihat yaitu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo yang disebut merugikan negara hingga lebih dari 8 triliun rupiah. Bahkan Kejaksaan Agung yang menangkap Johnny G. Plate menyebut kasus ini bukan kasus pidana biasa. Dan apakah pertanyaannya statement ini muncul dari Johnny atau pihak Kejaksaan Agung? Kita lihat bersama. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Baik, bukan peristiwa pidana biasa. Jadi kita menunggu sebetulnya Kejaksaan Agung akan lebih mendalami seperti apa, kemana alirannya, siapa yang terlibat. Tentu kita akan tunggu berikutnya. Nah ini masih dalam kasus yang sama, pasca penetapan Johnny G. Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem kala itu, baca pres yang diusung oleh Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan ini langsung ikut berkomentar malam harinya. Anies mengklaim proses hukum yang menjerat menteri asal Nasdem tersebut tidak akan mempengaruhi jalan politik yang diperjuangkan dengan menyebut jalan terus. Kita lihat bersama. Dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Wow, jadi ini dikaitkan dengan ranah politik atau bagaimana maksudnya? Kita akan tunggu bagaimana tafsir dari segala apa yang terjadi di minggu ini. Nah, soal politik kita kesampingkan dulu karena kami akan tampilkan statement kontroversial dari gelaran SEA Games 2023. Setelah kemarin diadakan kirap penyambutan atlet yang cukup meriah di ibu kota, ternyata menyisakan hal yang kurang mengenakan, yaitu soal perlakuan yang berbeda, yang disebut ini dirasakan oleh sejumlah atlet dari cabur lain selain sepak bola. Bahkan Menpora Dito Aryo Tejo ini sampai minta maaf jika ada yang merasa demikian dan diharapkan perayaan euforia ke depannya bisa dirayakan oleh seluruh perwakilan cabang olahraga. Kita lihat statementnya. Kita menunggangi antusias masyarakat kepada bola yang menang dengan mempromosikan juga bahwa cabur-cabur lain ini kita juga berprestasi. Nah memang pasti ada yang tidak nyaman dan kita sangat mohon maaf. Dan semoga ini menjadi budaya baru yang nantinya juga cabur-cabur itu juga bisa mengikuti apa yang tadi PSSI lakukan. Ini bisa dilakukan juga seluruh federasi dan ketua-ketua umum federasinya. Ayo sama-sama mengapresiasi atlet-atlet kalian. Pasti Kemenpora support.